Oke, selamat siang siswa-siswi SMAK Kolose Santo Yusuf. Hari ini saya ingin memberikan sharing tentang bagaimana membuat pupuk jadam. Jadam itu sendiri sebenarnya dari kelompok petani yang ada di Korea. Nah, kenapa di sana itu sampai membuat kelompok yang bernama Jadam. Jadam itu sebenarnya adalah singkatan dari Jayanul atau istilahnya alam, Damun mikroorganisme, dan Saramdul itu orang. Artinya orang yang memanfaatkan alam atau orang yang memanfaatkan mikroorganisme alam yang dipakai sebagai penyubur tanah. Nah itu makanya dikatakan kelompok tani jadam, dan metodenya adalah metode pupuk organik jadam atau dikenal istilah jadam, begitu ya. Nah, mengapa kita perlu memakai pupuk yang tanpa bahan-bahan kimia? Dan ini adalah pupuk yang bahan-bahannya diambil di alam semua, yang tersedia di alam, gitu ya. Nah, karena pupuk kimia itu merusak sebenarnya sifatnya tanpa terasa. Nah, kenapa tidak kita memakai kembali lagi ke alam supaya bumi kita itu selamat dan supaya bisa dipakai terus-menerus dalam keadaan yang subur, dan utamanya adalah memberikan hasil sebanyak-banyaknya. Begitu, tanpa melibatkan zat-zat berbahaya sehingga nanti bisa terkontaminasi pada waktu buah atau hasil pertanian itu dimakan oleh orang. Makanya kita kembali ke alam memakai pupuk ini. Nah, tentunya pupuk jadam ini sangat simpel karena yang kebetulan yang saat ini adalah yang dipakai sebelum tanah itu ditanami tanaman. Jadi pupuk ini nanti akan diberikan ke tanah yang ada di pertanian. Jadi untuk menyemprot tanah atau untuk menyuburkan tanah kembali lagi supaya mikroorganisme yang ada itu berkembang biak di dalam tanah, sehingga mikroorganisme itu bisa dimanfaatkan oleh tanaman nanti kalau diberi tanaman, gitu ya. Nah, bahan-bahan apa saja yang diperlukan? Itu satu, air 10 liter. Yang kedua, kentang hanya 1 biji saja. Ya, kalau 1 biji segini itu terlampau besar sebenarnya, tapi oke lah gitu. Kita sebenarnya cukup kecil aja, kentang yang kecil itu 1. Terus garam kasar 1 sendok, serasa daun. Nah, serasa daun itu ya seperti ini. Ya, ini sebenarnya daun yang ada di kita memakai daun apa namanya ya, daun bambu yang ada di bawah. Jadi daun-daun yang paling bawah, yang lembab, yang sudah lapuk, itulah yang kita pakai, bukan daun-daun yang kering di atasnya. Gitu. Nah, peralatan apa saja seperti ini, ada kompor, terus panci kecil, nah seperti ini. Nah, ini kompornya sudah kami panaskan. Terus timba 10 liter, terus ada kain. Nah, ini ada kain ya, ini kain sebagai wadah, nanti ada, kita perlu 2, serta batu kecil. Nah, ini batu-batu kecil seperti ini. Nah, ini perlu batu-batu kecil ini dipakai sebagai pemberat, begitu ya. Nah, serta tali rafia. Itu. Baik, kentang. Kenapa kok kentang? Karena kentang itu sumber karbohidrat, sumber energi bagi tanaman, juga mengandung protein, juga kentang itu mengandung lemak, yaitu asam lemaknya yang juga sebagai sumber energi, dan kentang juga sebagai sumber vitamin dan mineral. Nah, ini baik sekali untuk metabolisme mikroorganisme. Dan garam, nah tahulah garam, kenapa kok kita pakai garam? Karena garam selain mengandung mineral atau mengandung natrium dan klorida,
juga ada 81 mineral yang terkandung di dalamnya. Dan ini garam ini sangat banyak kandungan vitamin dan mineralnya. Mengapa? Yaitu tadi karena garam itu kan berasal dari tumpahan air yang ada di daratan ke laut, juga yang ada di laut. Nah, itu sangat besar sekali manfaatnya. Jadi itu garam mineral yang sangat dibutuhkan, dan juga garam itu bisa sebagai elektrolit. Nah, elektrolit itu sangat membantu bagi tanaman, juga sebagai pupuk alami gitu ya. Nah, oke, kenapa serasa daun bambu? Karena daun bambu di dalamnya itu mengandung bakteri-bakteri serta jamur yang menguntungkan gitu. Dan daun bambu itu bakterinya macam-macam nanti, yang bisa sebagai misalkan bakteri Azotobacter sp itu untuk menangkap hidrogen yang ada di alam bebas ini, yang di udara bebas. Ada juga Pseudomonas sebagai ya untuk meningkatkan enzim pada tanaman itu. Nah, ini sangat baik tentunya. Ada juga jamur yang sangat menguntungkan, Trichoderma sp. Nah, jamur ini melawan jamur-jamur yang sangat merugikan bagi tanaman, sehingga ini ya sebagai penghalang bagi jamur yang merugikan tanaman. Ini sangat baik. Dan tentunya ada juga jamur penicillium. Nah, dari namanya pasti Anda kenal, penicillium adalah untuk obat, untuk mengobati tanaman yang sakit. Nah, makanya kenapa memakai serasa daun bambu, yaitu daun-daun bambu yang sudah lapuk, itu sangat bagus. Tapi juga bisa daun-daun tanaman yang lain, misalkan di tempat pertaniannya itu tempat pertanian nanas. Nah, daun nanas yang sudah lapuk itu bisa, karena nanti bakteri yang dibutuhkan oleh nanas itu diperlukan. Makanya boleh memakai daun-daun yang dibutuhkan di pertanian itu, tergantung apa yang ingin ditanam. Dicampur gitu ya, boleh pakai daun bambu sama daun yang lain. Nah, itu cara kerjanya. Yang pertama, kentang dipotong-potong. Nah, ini ada kentang, misalkan seperti ini, ada kentang, ini saya potong kecil-kecil gitu ya, saya potong kecil-kecil kentang ini. Nanti kentang ini kita masak dengan air yang sudah saya panaskan. Nah, ini seperti ini. Ini sudah saya potong kecil-kecil. Nah, dimasukkan ke sini, ke air yang sudah dipanaskan di sini. Ini sudah dipanaskan. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, itu dimasukkan di situ. Terus kemudian kentangnya ini dimasukkan ke dalam, ini kebetulan ada kentang yang sudah matang, yang sudah kami siapkan. Nah, dimasukkan ke dalam kain ya, kain apa saja boleh, nggak harus bagus ya, kain-kain bekas. Nanti kainnya ini diikat, oh ya jangan lupa diberi bambu sebagai pemberat, juga untuk diberi batu ya sebagai pemberat, juga 2 kalau bisa. Kita ikat daunnya, ini kentangnya ya, kita ikat di sini. Ini tentunya kentang ini digodok di sini sampai sampai empuk ya. Terus setelah itu kalau sudah empuk dimatikan, lalu biarkan dingin. Baru kalau sudah dingin dimasukkan ke sini seperti ini. Terus diremas-remas ke dalam ember yang sudah ada air 10 liter ini. Jadi ini. Nah, ini kita remes-remes gitu ya. Nah, ini kita remes, kita masukkan ke sini. Remes-remes ya sampai itu. Nah, itu. Oh ya, sebelumnya, nah ini garam juga perlu diberikan, yaitu sebanyak 1 sendok saja. Ini saya mengambil 1 sendok garam, terus kita masukkan ke sini, ke dalam sini. Itu ya. Oke. Kita aduk-aduk garamnya. Gitu. Nah, berikutnya
yang kita butuhkan adalah daun. Jadi setelah kentang itu dibungkus, serasa daun ya, serasa daun yang seperti ini. Nah ini serasa daun ini kita bungkus di kain seperti ini, kita bungkus ya. Nah terus dikasih batu. Jadi satu genggam saja. Ini daun yang lapuk ya, jangan yang kering. Gitu. Kita beri batu 2 boleh gitu ya. Nah, selalu ini diikat. Diikat, setelah itu diperas-peras ke sini. Setelah diikat diperas-peras ke sini. Nah, diperos dan biarkan nanti itu apa namanya? Oke, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, biarkan di dalam. Nah, kalau sudah ditutup ember ini dan biarkan nanti dijemur dalam matahari. Boleh dijemur. Tuh. Terus aplikasinya bagaimana? Jadi ini kan ada 10 liter. Nah, terus kita aplikasikan. Bagaimana caranya? Yaitu hasil yang 10 liter ini bisa untuk dosis kocor untuk lahan yang belum ditanami. Jadi untuk lahan yang belum ditanami bisa langsung siram jadam tanpa diencerkan boleh. Tanpa ini 10 liter ini tanpa dikasih apa-apa yang lainnya boleh gitu. Tetapi kalau sudah ada tanamannya ya perlu dicampur dengan air gitu ya. Jika sudah ada tanaman boleh dicampur dengan perbandingan 1:10 atau 1:100 sesuaikan dengan ukuran tanaman. Jadi kalau ini sudah, dan ini ditunggu loh ya sampai 24 jam, enggak sampai 24 jam lah. Dan penggunaannya tidak boleh melebihi setelah 24 jam, harus segera dipakai, diaplikasikan ke tanah atau disiramkan ke tanah. Tidak boleh melebihi menyimpanannya melebihi 72 jam. Yang paling bagus antara 24 sampai 48 jam. Nah setelah 48 jam ya boleh, bisa dipakai juga nggak apa-apa. Tetapi berkurang khasiatnya. Lebih baik antara 24 jam sampai 48 jam itu yang paling bagus. Tetapi setelah 72 jam kalau bisa nggak dipakai gitu ya. Itu. Dan untuk larutan JMS ini yang sudah hilang busanya itu sebenarnya mikrobanya sudah hilang. Nah nanti ini ada busanya, ada gelembung putih-putihnya. Sebelum 24 jam biasanya sudah tumbuh. Itu. Kalau atau bisa juga misalkan dipakai untuk yang sudah ada tanamannya. Jadi ini kan 10 liter, dipakai tanah yang sudah ada tanamannya itu boleh dengan diukur, dicampur air, dan airnya tolong memakai air hujan boleh, air sumur boleh, air PDAM juga boleh, tapi harus ditunggu 24 jam setelah air itu diendapkan sampai 24 jam baru boleh dipakai. Itu cara pembuatan pupuk dengan metode jadam. Dan kita berharap juga siswa-siswi SMAK Kolose Santo Yusuf bisa menerapkan nanti kalau ya mulai saat ini atau kalau nanti ingin jadi petani ataupun tidak jadi petani pun bisa diterapkan di rumahnya gitu, supaya bagaimana tanah itu subur tanpa memakai bahan-bahan kimia tetapi memakai bahan-bahan organik yang ada dan yang sudah disediakan oleh alam ini. Selain juga bisa menyuburkan tanah, juga eco-green artinya tidak mengandung polusi bahan-bahan kimia yang juga artinya ramah lingkungan. Juga yang terpenting bisa membuat tanaman itu tumbuh dengan baik. Kalau itu ada perlu buah, buahnya bisa berbuah dengan baik. Kalau itu sayuran bisa tumbuh sayur dengan segar dan baik tanpa mengandung bahan-bahan kimia sehingga aman bagi tubuh yang mengkonsumsinya, juga aman bagi lingkungan. Harapan kita di Indonesia dari SMA Kosayu ini sudah mulai untuk
memakai bahan-bahan organik untuk kita bisa bersama-sama menyelamatkan bumi, sehingga bumi kita berseri-seri berkat penggunaan bahan-bahan yang sudah disediakan oleh alam. Terima kasih, Tuhan memberkati.